Jersey berwarna merah dengan strip berwarna hijau dan putih berada di sebelah kanan layar kaca Anda pemirsa, sementara Myanmar ada di sebelah kiri dengan jersey berwarna putih. Dan kita lihat tadi tekanan coba dilakukan oleh para pemain Myanmar namun masih gagal. Dan kali ini awal pergerakan dari pemain Myanmar cukup baik, kontrol bola dari Mian Tun Tie, pemain nomor 7, dan kali ini serangan cepat dilakukan oleh para pemain Indonesia. Sangat baik pergerakan dari Sandi Pratama. Lebar ke kanan dia. Ada Pandi Lestaluhu. Coba melewati dua orang pemain dari Myanmar. Namun dijatuhkan dia dan terjadi pelanggaran. Dan kali ini peluang untuk Indonesia. Inilah Pandi Lestaluhu. Pemain yang memiliki kecepatan di atas rata-rata dan juga skill individu yang sangat luar biasa. Ya, pemain PSTNI yang dipinjamkan ke Persija ya. Ini produk dari kampung sepak bola Tulehu. Ya. Pemain yang luar biasa, menjadi motor serangan dari timnas kita. Betul. Tendangan bebas. Langsung kotak penalti. Namun kita lihat tidak ada pemain Indonesia yang menyambar bola. Dan kali ini bola diamankan oleh San Sat Naing, penjaga gawang dari Myanmar. Lebar alur serangan dari Myanmar ke kiri. Kembali ke tengah, tarik kembali ke belakang kepada Ye Mintu. Jauh langsung ke tengah, namun kita lihat tidak ada pemain Indonesia. Oh, trumpasnya cukup berbahaya dan boom! Cukup baik sekali Muhammad Riyandi melakukan penyelamatan pertamanya di pertandingan ini untuk mementahkan peluang yang dimiliki oleh pemain Myanmar Aung Kaung Man. Muhammad Riyandi ya, salah melakukan passing menurut saya ketika bola di wilayah kosong. Semestinya jika memang tidak diarahkan, biasanya penjaga gawang mengarahkan ke pinggir lapangan, bukan di tengah. Betul. Ini yang menjadi kesalahan dan berbuah ketika ada lubang sedikit pertahanan kita dan berhasil membahayakan gawang dia. Ya, namun kita lihat juga tentunya para pemain tengah Indonesia yang tidak pada posisinya. Benar. Yang seharusnya berada di tengah lapangan. Dan tendangan penjuru cukup berbahaya bagi Indonesia. Dan sayang sekali gawang Indonesia harus kebobolan di menit ke-10. Waktu krusial untuk terciptanya gol. Aung Kaung Man yang baru saja melakukan sontekan sebelum ini dan berhasil diselamatkan oleh Muhammad Riyandi. Namun kali ini dia membayar lunas peluang yang diciptakannya tadi dengan sebuah gol melalui back heel. Gol yang sangat cantik memang, melalui tendangan penjuru dia mampu mengkonversi menjadi sebuah gol yang bisa mengungguli Indonesia di pertandingan ini. Di menit ke-10 Myanmar unggul 1-0 atas Indonesia. Iya, sangat disayangkan ketika tidak ada pengawalan yang ketat. Sebenarnya sudah menempel, tapi back heel memang sulit diantisipasi. Saya kira masih banyak waktu untuk Indonesia 10 tadi. Betul. Oh, sebuah peluang cukup baik dan kita lihat boom! Gol! Indonesia berhasil menyamakan kedudukan melalui kaki Pandi Lestaluhu. Melalui skema serangan yang sederhana, sangat simpel. Namun sebuah peluang yang berhasil langsung dikonversi menjadi sebuah gol penyama kedudukan. Cukup sulit ini passing yang dilakukan oleh para pemain kita dan bisa disambut oleh Pandi Lestaluhu cukup luar biasa menurut saya ketika dia bisa mengontrol. Inilah yang dikhawatirkan setiap serangan ketika bola crossing dan dari belakang yang tidak bisa diantisipasi. Dan putra dari Tulehu ya, dari Maluku bisa menjadi Myanmar melakukan serangan dari sektor kiri, sebuah crossing cukup berbahaya dan Muhammad Riyandi keluar dari sarangnya untuk segera menghadang serangan cepat dan juga soloran yang dilakukan oleh pemain Myanmar. Cukup bagus Muhammad Riyandi keluar dari sarangnya dan menutup ruang gerak dari pemain Myanmar. Walaupun sedikit cedera tampaknya, benturan yang cukup keras, tapi apa yang dilakukan cukup luar biasa. Kita lihat ya, menutup dengan cukup bagus. Harus mengalami cedera sepertinya matanya terhadap benturan dengan pemain Myanmar. Ya, sebuah keputusan bagus namun beresiko bagi kondisi fisiknya karena saja ada kejutan yang dilakukan oleh lini kedua yang dimiliki oleh Myanmar untuk melakukan alternatif serangan. Dan kita lihat Indonesia sudah melakukan 3 pelanggaran. Serangan kali dibangun oleh Myanmar dari sektor kanan, pertahanan dari Indonesia dan sebuah peluang cukup berbahaya dan kembali gawang Indonesia harus kebobolan dan kali ini melalui kaki Zui Tit Paing. Melalui skema serangan dari sektor kiri Myanmar yang memang selalu mereka andalkan untuk membangun serangan cepat. Melalui flank kiri yaitu Suiko dengan kecepatan yang dimiliki memberikan umpan crossing yang sangat luar biasa dan berbuah gol kedua bagi
Myanmar Zuetet Paing. Meskipun ada pengawalan dari Ariski Wahyu Satria, namun kita lihat bagaimana Wahyu tidak maksimal dalam menutup pergerakan dari Zuetet Paing yang akhirnya melakukan finishing dengan sangat sempurna. Ya, Paing selain mempunyai kekuatan, dia sebenarnya lebih kuat di wilayah tengah sebagai pengumpan dari wilayah tengah untuk ke depan, dan penetrasi dia di kotak penalti Indonesia memang mungkin sulit diantisipasi juga. Dan adalah sebuah pilihan yang tidak terlalu buruk dengan melakukan ball keeping dengan kaki kanan lalu melakukan shooting, dan kita lihat baik sekali backfield yang dilakukan oleh Pandi Lestaluhu. Dimas Derajat kali ini kontrol bola, mencoba melewati dua orang pemain dari Myanmar namun gagal. Cukup rapat pressure. Muhammad Dimas Derajat kembali mendapatkan bola dan boom! Boom! Gol! Sandi Pratama kali ini membawa Indonesia menyamakan kedudukan atas Myanmar. Bola rebound yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Sandi Pratama. 2-2 kedudukan Myanmar berhadapan dengan Indonesia di grup B dalam AFF Under-19 Championship 2016 dari Vietnam Youth Training Center. Dan kita harapkan ini adalah momen penyemangat bagi para pemain Indonesia muda untuk bisa bangkit dan mengungguli Myanmar. Kita lihat sebuah tendangan keras dilepaskan oleh Ariski dan boom! Bola rebound langsung disambar dengan keras oleh Sandi Pratama. Dan Sandi Pratama, pemain dari PS Bangka ya. Banyak orang tidak mengenal siapa Sandi Pratama karena memang bukan di profesional, tapi dia mempunyai bakat yang luar biasa. Dan ini buah dari setelah kita melakukan pressing yang kuat ya di wilayah pertahanan dari Myanmar dan membuahkan hasil. Betul. Dan pola serangan kita sudah cukup bagus. Sepertinya sejak awal sebenarnya serangan kita sudah cukup bagus. Cuma memang kita kadang kecolongan di mereka terlalu enak pool ya. Dan cukup mengherankan, wasit hanya memberikan teguran aja. Wajar ketika Bagas melakukan protes. Kenapa seperti itu tidak mendapat kartu kuning? Ya, inilah Coach Edu yang juga sempat mengeluhkan perilaku para pemainnya di beberapa hari yang lalu karena pemainnya tidak disiplin, terutama dalam pola makan. Iya. Ya, mencoba menyapu bola namun tidak sempurna para pemain Myanmar. Indonesia masih menguasai bola. Pandi Lestaluhu tarik kembali ke belakang. Ariski Wahyu Satria, Bagas Adi Nugroho, long ball. Pandi Lestaluhu berhasil direbut kembali. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Indonesia. Dimas Derajat dan boom! Kembali Sansat naik melakukan save untuk Myanmar. Serangan cepat dibangun oleh para pemain Myanmar namun kandas. Kita lihat baik sekali Asnawi Bahar, Sandi Pratama berada di sektor kanan dia. Mencoba melewati hadangan dari pemain Myanmar. Tarik kembali ke belakang kepada Ariski. Cukup baik kerjasama dari para pemain Indonesia. Asnawi Bahar tanpa kompromi, bola langsung dibuang. Dan kali ini Myanmar cukup tenang mengontrol bola. Cukup baik pemain nomor punggung 6 tadi yang baru masuk. Suiko. Cukup bagus Andi dalam mencolong bola dari Suiko. Sandi Pratama, Asnawi Bahar melakukan penetrasi, mencoba melewati dua orang pemain dari Myanmar. Maksudnya kepada Pandi Lestaluhu namun terlalu jauh dan sulit dijangkau. Bola keluar. Inilah Asnawi Bahar, pemain nomor punggung 14 yang merupakan punggawa dari PSM Makassar. Kembali ke lawan bola. Main Myanmar melebar ke kiri kali ini. Suiko cukup diandalkan. Dan memang sektor kiri menjadi andalan dari Myanmar dalam membangun serangan. Baik sekali. Asnawi Bahar terupas baik sekali kepada Muhammad Dimas Derajat. Namun terlalu jauh. Dan pengawalan yang sangat ketat dari Ye Min Aung. Ya, pola serangan sebenarnya cukup bagus. Sayang cukup deras dan Dimas Derajat cukup sedikit telat ya. Ya. Tentunya dibutuhkan kreativitas dari para pemain tengah Indonesia atau dari lini kedua untuk bisa memanjakan umpan-umpan matang kepada Dimas Derajat. Ya, apalagi pola serangan dari Myanmar sudah tidak setajam di babak pertama tadi ya. Ya.
praktis hanya peluang yang diciptakan adalah gol dari Sweko tadi yang gagal ditangkap